berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 105. Kemarin saya diucek-ucek oleh kakak saya gara-gara saya mengamalkan hasil ngaji. Begini ceritanya, kurang lebih 15 tahun yang lalu ketika bapak saya masih sehat dan normal, bapak saya menghibai tanah anak-anaknya. Tanah itu sudah disertifikat atas nama anak-anaknya. Selama ini tidak ada masalah, tetapi setelah saya mengamalkan hasil ngaji, keadaan berubah. Bapak sekarang sudah meninggal sudah setahun yang lalu. Sebagian tanah saya diminta oleh kakak, lalu saya berikan dengan syarat satu, biaya pengurusan surat agar dibayai oleh kakak. Jangan mengganggu dengan apa yang saya amalkan. Dia janji, iya dia janji. Sebelum bapak meninggal sudah menyampaikan kepada saudara-saudaranya kalau saya tidak mengadakan acara yang tidak ada tuntunannya. Waktu itu saya dikeroyok oleh keluarga. Bapak ibu dalam perawatan saya, dalam merawat saya berhati-hati karena saya mengamalkan tuntunan bagaimana berbakti kepada orang tua. Ternyata ibu tersentuh atas perilaku saya, sehingga ibu membela kalau saya tidak melaksanakan acara-acara tersebut. Kemarin peringatan pendak pisan, saya diucek lagi, saya diinterogasi, namun hanya saya dengarkan. Lalu saya sampaikan kalau itu tidak ada tuntunannya. Dan saya bilang kepada kakak saya agar mendengarkan radio dan belajar Quran. Namun kakak saya bilang tidak usah pakai Quran. Terus saya bilang, lah wong kamu udah berhaji, kok enggak mau belajar Quran? Kakak saya selalu mengundat-undat pemberian orang tua, padahal setiap panen kakak pasti saya beri, namun ditolak. Kemarin saya beri, dikembalikan lagi sambil memarahi saya, tapi tidak saya beritahukan kepada ibu. Ibu tidak tahu perbuatan kakak saya. Saya takut untuk bilang kepada ibu. Takutnya nanti ibu kepikiran kalau anak-anaknya tidak rukun. Pertanyaan, benarkah sikap saya seperti itu? Apakah berarti kakak saya menyalahi janjinya? Mohon doanya karena saya didolimi kakak saya, Ustaz. Rasa diurus. Nah, sing ngurus piye wong kakakmu ora genah. Ya. Nah, kalau dia orang Islam, baca Al-Quran mestinya, oh ya, orang kok serasa nganggo Quran. Nah itu orang apa? Jangan-jangan kakakmu bukan orang Islam. Ya, kalau orang Islam mestinya, kalau namanya berselisih, Quran sudah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'im farudduhu ilallah wa rasul. Nah, jadi rame diucek-ucek barang itu, mesti ada perselisihan dah. Kalau kamu Islam, kakakmu Islam, Allah menuntun. Kalau terjadi perselisihan tentang sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan pada Allah. Wa rasuli, kembalikan pada Rasulullah. Di situ sumbernya kebenaran. Nah, kalau sesama Muslim berselisih, kalau kembali pada Quran dan Sunnah Nabi, selesai. Ane kalau kon kembali Quran, wes rasa nganggo Quran barang, usah aja mulu rasa dirembuk we. Nanti rembuk punya wong siji yang Quran, siji rasa nggo Quran. Nah, itu kan. Maka orang yang semacam itu tidak sadar ya, tidak sadar kalau dirinya itu sudah keluar dari Islam. Dia mengkufuri Al-Quran itu sudah tidak termasuk orang Islam. Nah, orang Islam siapa nih? Dawi Gusti Allah ini berselisih, kembalikan pada Quran. Lah kok wis rasa nggo Quran? Tapi kan bukan orang Islam itu. Kalau orang Islam mestinya mari kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, samina wa ta'na. Jawabnya ya, saya dengar, mari saya taati, harusnya gitu. Nah kok enggak usah kembali Quran? Nah, terus kembali pada apa? Pada hawa nafsu. Yang hawa nafsu itulah ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu menuntun manusia kepada kejahatan. Ya. Nah, itulah. Maka kamu pegang teguh aja Quran. Di ayat ini tadi pegang teguh lah. Ya. Al-Quran itu. Jaga dirimu. Jangan terhanyut
Kalau kamu didolimi, merasa didolimi, jangan berbuat dolim. Karena Quran mengatakan ya kalau kita didolimi, apa perintahnya apa? Maafkan dia. Wa'fu aman dolamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Ya itu kan jiwa besar orang Islam itu. Apalagi hanya urusan masalah tanah. Dia tanah tinggalannya wong mati. Bapaknya mati itu tadi. Jadi tanah itu kan tinggalannya wong mati. Ya, kamu nanti rebutan, kamu dapat banyak atau dapat sedikit, akhirnya ditinggal mati enggak? Ya mati. Tunggu rebutan anakmu genti sampean. Ya nah? Jadi rebut bapak rebutan terus sampean tinggal mati, anaknya rebutan genti. Apa begitu seterusnya? Nah, maka enggak ada baiknya sama sekali. Maka kalau orang Islam sama-sama penyelesaian dengan Al-Quran tidak mau, ya sudah. Susah diselesaikan karena hawa nafsunya. Qurannya maunya suruh mengikuti dia, bukan dia mengikuti Al-Quran. Padahal yang nurut Nabi, padahal dia ngarep-arep syafaatnya Nabi loh itu ya, masmu ya ngarep-arep syafaat. Padahal orang yang dapat syafaat dari Nabi itu, Nabi sudah mengatakan yang bisa mensyafaati kalian itu Quran. Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un. Quran itu syafaat. Syafaat kan penolongan, pertolongan yang bisa diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun. Quran itu pembela yang dibenarkan. Ya, faman ja'alahu amamahu wadahu ilal jannah. Siapa menjadikan Quran itu di depannya, ibaratnya orang mau berjalan itu Qurannya di depan, kita ikuti di belakang. Dikata Nabi, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Beredarlah kamu mengikuti Quran kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi Quran di depan, kita di belakang, ikuti terus Quran. Ternyata Quran itu menuntun kamu ke surga. Ini orang dapat syafaat dari Al-Quran. Tapi kalau Quran ditaruh di belakang, ya lah, hawa nafsu kita yang di depan, Qurannya tidak cocok dengan hawa nafsunya, dipaksa Qurannya harus mengikuti dirinya. Saqahu ilan nar, itu akan melemparkan kamu ke neraka. Ya, itu kan. Jadi kalau mengharap-harap syafaat Nabi, jangan menolak Quran. Maka syafaat Nabi Muhammad itu sebenarnya diberikan sejak di dunia ini. Ya, sejak di dunia, yaitu Al-Quran. Nabi sudah mengatakan Al-Quran itu syafaat yang diterima syafaatnya. Maka siapa perjalanan hidupnya mengikuti Al-Quran, dia akan mendapat syafaat. Sekalipun dia mengikuti ya, apa itu mengatakan Nabi, cinta pada Nabi ya, mengatakan cinta pada Nabi. Tetapi kalau benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi, jangan mengharapkan syafaatnya. Juk neng akhirat jaluk syafaatnya Nabi, padahal ketika ditunjukkan yang membawa syafaat itu Al-Quran yang dibawa Nabi itu mau ndak? Kamu ndak mau. Bagaimana Nabi memberi syafaat kepadamu, kamu ndak mau diberi syafaat itu. Ya. Nah itulah. Ya, saya kamu pegang teguh, jangan terus ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan kakakmu ndak mau Quran ya, padha seranggo Quran kabeh saya ayo jotosan bae apa begitu. Nah, itu bukan agama lagi udah. Maka pegang teguh Quran. Insyaallah kalau kamu sudah pegang teguh petunjuk, kamu akan selamat. Apalagi? Halaman 1 masuk ke halaman 2. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khushaniyya faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah? Qala ayatu ayatin? Qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bal tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi hasati nafsika wa da'il awama fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri
lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah bin Mubarak wa zadani ghairu utbata. Qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum. Qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Salabah Al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Salabah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Salabah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Salabah berkata, demi Allah, sungguh kamu telah menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Mohon penjelasan pada kalimat, sehingga apabila kamu melihat kebakilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu dan tinggalkanlah keumuman orang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu kok. Kalau kamu lihat, hawa nafsu sudah menjadi Tuhannya. Hawa nafsu ditaati. Ya. Antaranya itu kebakilan. Orang sudah taat kepada kebakilan. Kebakilan dituruti. Ya, turuti hawa nafsu. Ya. Kamu melihat kebakilan ditaati, jadi umumnya orang itu sudah bakhil. Ngerti bakhil enggak? Bakhili cetil, medit, apalagi? Nah, kedekut, sudah. Kalau orang-orang sudah umumnya bakhil, ya, gitu sudah. Taati pada hawa nafsu diikuti. Jadi diajak bawa Quran, wis ora sanggo Quran. Hawa nafsune wae sing dipenuhi. Apa-apa dituruti hawa nafsunya. Keduniaan telah mewarnai. Orang hidup itu yang dikejar-kejar dunia saja. Lalu tadi dari gagas, kakaknya karena dia padu urusan apa tadi? Dunia kan urusan tanah. Padahal besok tanah ini ngguru ke awake dhewe. Ndak kok dienggo rebutan. Ya. Sekarang dunia manapun yang kamu lihat, ini perang, ini persektokan, ini mesti urusan dunia. Urusan dunia. Padahal Allah firmankan itu, ya, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Jangan buru dunia terus sudah masuk liang kubur barang si dunya wae. Ya. Sudah siap sangumu. Padahal Allah katakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap orang itu sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Ya. Dunia kurang sidik harus dilengkapi, harus dicukupi. Nah, akhirat yang akan hidup selama-lamanya tidak pernah dipikirkan. Nah, maka orang sudah memburu dunia, khawatir dunianya berkurang, maka bakhil, nggak mau infak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, bakhil. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan nanti hartanya kurang.
Kalau kurang nanti tidak kecukupan hidupnya, rasanya begitu. Ya, maka udah bakhil ditaati, hawa nafsu dituruti, ya toh? Orang buru dunia saja, yang dipentingkan hanya urusan dunia saja, maka jagalah dirimu. Ya, cara menjaga dirimu bagaimana? Jangan mengikuti kebanyakan orang. Maka di situ tinggalkanlah keumuman orang. Umumnya orang begitu kok. Udah, maka jangan ikuti orang umumnya. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 116 diingat kembali. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, kebanyakan orang ini berarti umumnya orang, keumuman orang. Maka hadis Nabi ini perintahkan tinggalkanlah keumuman orang. Ayat Quran mengatakan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Ya kan? Kalau kamu mengikuti umumnya orang di bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya manusia di dunia itu hanya prasangka. Ya, duga-duga. Dzon itu hanya prasangka atau menduga-duga. Jawa Neno kira-kira. Oh, kira-kira gini ini baik, kira-kira gini pahalanya besar, oh kira-kira begini ini untung. Kira-kira semua. Ba'inhu wilayah rusun, di samping dia hanya berdasarkan kira-kira, dia hanya berbuat dosa, berdusta, bohong dan sebagainya. Maka jangan ikuti umumnya orang, kamu tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi resikonya kalau kamu tidak mengikuti umumnya orang, ya dah, kamu dikatakan orang tidak umum. Ya dah, biasanya di kampung itu dah, wah ini orang umum ini. Nah, maka tadi kalau kamu sekarang zamannya sekarang mabuk, ya, medok, melu narkoba, minum, tidak hanya sekedar mengkonsumsi, malah mengedarkan, itu umum gitu. Wis nang penjara wis dipasoki narkoba kok. Wis di penjara. Lah kok iso piye carane? Nah, mesti kerjasama karo sing ora nang penjara itu.